kita juga tidak bisa menerima mentah-mentah, baik KPK, internalnya KPK, ataupun juga publik, apa yang disampaikan oleh Kaisang. Karena betul tadi bahwa keterangan yang disampaikan juga banyak yang melecehkan akal sehat publik. Segera aja diumumkan, segera lihat hasilnya seperti apa, nggak perlu lama-lama. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kaisang setelah lama ditunggu-tunggu akhirnya datang ke KPK menyampaikan klarifikasi dan mengatakan bahwa jet pribadi yang ia tumpangi itu adalah nebeng. Ya, nebeng, ada istrinya, ada iparnya, dan ada satu lagi temannya. Nebengnya pulang pergi. Ya, dari Jakarta ke Amerika, dari Amerika ke Jakarta, dan yang ditebengi kabarnya juga tidak ada di pesawat. Nah, ini kelucuan apa lagi nih yang hendak ditampilkan ya oleh Kaisang. Kita akan membahas seputar itu dengan Mas Egy Primayoga, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Kita sapa dulu Mas Egy. Mas Egy, apa kabar? Halo Mas Adnan, kabar baik. Apa kabar Mas? Kabar baik juga, alhamdulillah. Ini kita sedang banyak tertawa ya dalam 1-2 hari ini karena mendengarkan keterangan dari Kaisang di KPK bahwa pesawat jet yang ia tumpangi itu nebeng, dan akhirnya banyak meme setelah itu gitu ya yang muncul di sosial media. Ada yang fotonya itu duduk di luar pesawat gitu ya karena nebeng gitu. Ada yang menghitung-hitung kemudian, oh kalau naik pesawat misalnya Singapore Airlines VIP gitu ya atau kelas bisnis dari Jakarta ke Los Angeles itu kira-kira harganya 96 juta rupiah. Jadi lebih murah nebeng jet pribadi karena hanya bayar 90 juta gitu ya. Itu banyak hal yang muncul kemudian. Ya, publik sepertinya sudah sangat kritis ya dengan situasi hari ini, dan itu kenapa sebenarnya pejabat negara itu nggak boleh gegabah atau keluarganya juga nggak boleh gegabah, karena publik juga akan sangat mengkritisi mereka jika mereka melakukan tindakan yang keliru gitu ya. Dari sudut pandang apapun, dari sudut pandang aturan, dari sudut pandang etik, dari sudut pandang norma, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin soal nebengnya Kaisang gitu ya menurut pengakuannya, sebenarnya kita ingin membahas isu yang lebih spesifik ya. Kita mau menggunakan sudut pandang politically exposed person gitu ya. Ini satu hal yang atau satu istilah yang mungkin sahabat integritas belum banyak mendengar. Nah, untuk itu kita akan mendiskusikannya dengan Mas Egy. Mas Egy, kalau kita mendudukkan konteks kasus Kaisang gitu ya, di mana Kaisang adalah putra dari Presiden Jokowi, adik dari wali kota Solo, dan sebentar lagi kakaknya akan dilantik menjadi wakil presiden gitu ya, bersama-sama dengan Prabowo sebagai presiden. Nah, apakah dalam kerangka seperti ini mereka sebenarnya masuk kategori politically exposed person? Apa sih PEPS itu sebenarnya, dan kenapa kemudian ini menjadi penting ya di dalam menjaga supaya tidak mudah abuse of power itu terjadi? Ya, Mas Adnan. Jadi kalau kita bicara soal PEPS ya, politically exposed person, sebetulnya itu sudah ada definisinya yang disampaikan oleh Financial Action Task Force atau FATF, yang mana itu mengatur sebetulnya PEPS tidak hanya disempitkan pada pejabat publik saja, bahwa pejabat publik itu adalah PEPS, iya, tapi juga keluarganya, rekan dekatnya, close associates, itu juga macam-macam close associates, bisa rekan bisnis misalnya, bisa juga rekan di partai politik misalnya ya, tapi itu semua tercakup, tidak hanya dalam satu posisi saja, baik dia pejabat publik atau setelah dia selesai menjadi pejabat publik. Nah, dalam konteks ini, Kaisang tentu masuk dalam kategori PEPS. Bahkan ketika misalnya kemarin netizen sempat membicarakan ada pebisnis yang diduga memberikan fasilitas, dia juga bisa masuk kategori itu. Kalau memang dia adalah rekan dekatnya Kaisang gitu ya, sebagai keluarga si pejabat publik. Jadi itu Mas Adnan yang sebetulnya harus kita lihat, karena kenapa FATF juga menyebutkan PEPS itu secara lebih luas, karena memang sekali lagi kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Andai kata seorang pejabat publik, dia punya wewenang
barangkali kejahatan itu dilakukan oleh lingkarannya, rekan terdekatnya, keluarganya, dan sebagainya. Jadi di sini kita harus melihat PEP sebagai sesuatu yang penting dan krusial dalam melihat kasus Kaisang. Ya, jadi kalau ada yang bilang Kaisang itu kan bukan penyelenggara negara, Kaisang itu bukan pejabat publik, Kaisang bukan presidennya gitu ya. Sebenarnya itu upaya untuk membodohi ya kita sebagai masyarakat ya, karena kerangka regulasi besarnya menyebutkan kalau mereka itu PEPS ya, apalagi Kaisang adalah ketua partai politik ya, PSI gitu ya, di mana PEPS itu juga termasuk di dalamnya adalah para anggota partai politik yang punya pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di partai politik dan negara tentu saja gitu ya. Nah, Mas Egy, kenapa PEPS ini harus diatur sih gitu ya? Kenapa kemudian begitu concern-nya negara-negara yang sudah advance demokrasinya gitu ya, itu mengatur PEPS? Apa sih resikonya kalau PEPS itu tidak diatur dengan sedemikian rupa? Kira-kira ada nggak konsekuensi-konsekuensi ataupun contoh-contoh konkret yang kita hadapi hari ini di Indonesia ketika PEPS itu tidak diregulasi, tidak diawasi, kemudian juga bahkan bercampur aduk gitu ya kepentingannya antara satu dengan yang lain, Mas Eki? Ya, jadi konsekuensi paling besar tentu adalah penegakan hukumnya akan terhambat ya, yang kemudian kejahatan itu sendiri akan bisa tidak bisa dicegah begitu, karena dengan mendeklar PEPS maka penegak hukum akan lebih mudah untuk melihat atau menelusuri suatu andai kata seseorang atau seorang pejabat publik tengah menjabat dan diduga melakukan suatu kejahatan. Jadi ada datanya, oh orang ini yang kira-kira akan yang berkaitan dengan si pejabat publiknya, maka kita juga harus menelusuri si orang tersebut gitu ya. Jadi ya pada akhirnya akan ada kesulitan yang sangat signifikan di penegak hukum kalau misalnya itu tidak dideklar begitu ya. Bahkan kalau kita bicaranya juga soal paling minimum konflik kepentingan aja ya, itu juga bisa membantu sebetulnya kalau itu dideklar, dan publik juga bisa tahu, oh iya dia ada konflik kepentingan di sini, potensinya di sini. Kalau misalnya dia mengambil keputusan soal A dan ternyata rekan dekat dia, keluarga dia punya interest di situ, akan ada konflik kepentingan, ada benturan di situ, dan akhirnya praktik korupsinya bisa terjadi gitu ya. Paling tidak itu yang bisa dilihat, Mas Adnan. Tapi sayangnya yang praktiknya terjadi saat ini rasanya itu belum dijadikan suatu hal yang sangat serius, padahal keberadaan PEPS, deklarasinya, dan sebagainya itu adalah suatu hal yang signifikan dalam hal penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Mas Egy, Perdana Menteri Inggris yang baru ya, itu juga sedang diselidiki nih. Karena istrinya, nah ini kita kalau mau menganalogikan dengan Kaisang ya, dan sebagian presiden, ini ada Perdana Menteri yang baru terpilih di Inggris, istrinya itu diduga menerima baju mewah dari salah satu penyumbang terbesar di Partai Buruh gitu ya, yang menyokong dirinya sebagai Perdana Menteri. Nah, sebenarnya ada yang beda nggak sih antara apa yang sedang dikerjakan oleh para penyelidik di Inggris dengan apa yang terjadi dalam kasus Kaisang ini? Padahal ini kan kira-kira analoginya sama gitu ya. Ya, itu kan kurang lebih serupa juga ya Mas, bahwa ada pejabat publik di sini gitu ya, anggota keluarganya menerima fasilitas ataupun barang dalam hal ini gitu, dan baik yang di Inggris ataupun di Indonesia ini hanya beda yang satu anak, yang satu istri gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sama, dan di sana menjadi ramai dan ada penelusuran dari proses hukumnya. Justru itu yang harusnya juga ditiru oleh APH di sini. Hal yang sama harus ditelusuri juga gitu ya. Ada dugaan fasilitas pemberian dugaannya pemberian fasilitas jet pribadi gitu ya, dan itu harus ditelusuri. Dan bahkan kalau saya melihatnya ini kan gak cuma satu ya. Kalau kemarin pembicaraan netizen penggunaan jet pribadinya, tapi sementara yang kemarin dilaporkan itu hanya satu rasanya gitu ya kalau yang disampaikan ke publik. Kalau yang lain-lain sebelumnya gimana tuh? Apakah dilaporkan juga atau tidak? Gitu, itu dari siapa juga? Bahkan anak kan kalau Presiden Jokowi sebagai penyelenggara negara nggak cuma satu, nggak cuma Kaisang aja. Ada juga bahkan yang udah jadi penyelenggara negara. Ada Gibran yang waktu itu jadi wali kota Solo.
ataupun juga siapa Bobby, anak iparnya yang menjadi wali kota Medan ya, itu juga harusnya dilihat Ya, gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan melihat Kaisang saja. termasuk suara dari mantan gubernur Maluku Utara ya. Kalau tidak salah yang menyebutkan adanya blok Medan ya di dalam isu tambang ya, yang ini sebenarnya berkaitan juga dengan anaknya Jokowi gitu ya, yang merupakan istri dari Bobby sebagai wali kota Medan. Ini pun sebenarnya juga mentok ya proses hukumnya gitu. Nah, kita ingin lihat bagaimana KPK merespon pernyataan Kaisang gitu ya. Kalau kesan kita ini sepertinya lewat jalur Direktorat Gratifikasi KPK, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan itu menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh Kaisang. Ya bahkan sudah membuat skenario gitu ya. Misalnya skenarionya itu kalau memang itu adalah jet milik negara, ya maka kemudian Kaisang harus membayar kepada negara sejumlah 90 juta kali berapa orang itu gitu ya. Which is itu sangat murah gitu. Which is itu juga merupakan satu cara yang mungkin paling aman untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan nih antara isu jet pribadi dengan urusan-urusan publik yang terkait gitu ya antara si penyedia jet pribadi itu dengan keluarganya Presiden Jokowi gitu. Nah, sementara pada sisi yang lain, jubir KPK Tessa mengatakan sebenarnya kasus jet pribadi atau gratifikasinya Kaisang itu sedang diselidiki atau sedang ditangani oleh bagian pengaduan masyarakat KPK gitu. Begitu juga Ketua KPK mengatakan hal yang sama. Kami akan selidiki. Nah, ini kok tiba-tiba ada suara lain di KPK yang terkesan sangat lunak gitu ya dengan isu PEPS gitu. Tadi kita ngomong soal PEPS, ini seakan-akan menerima dengan hati yang tulus gitu ya bahwa oke, Kaisang sudah menyatakan kita tinggal memproses lebih lanjut gitu ya. Ini gimana pendapat dari teman-teman ICW melihat situasi kemarin? Ya, ini ada keterangan yang berbeda-beda dari setiap dari beberapa pihak di KPK ya. Ini juga suatu hal yang sebetulnya membingungkan, membuat publik bingung di sini ya. Tapi begini, kalau yang pertama perihal Pak Pahala, kita juga tahu bahwa yang bersangkutan sedang mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK. Jadi andai melihat kasus ini, semestinya sebaiknya dia itu tidak menyampaikan sesuatu karena ada potensi benturan konflik kepentingan di situ. Dia sedang maju sebagai kandidat, pada satu sisi juga berkomentar atau menangani kasus yang sedang yang berkaitan dengan Presiden Jokowi di sini, yang nantinya akan memutuskan siapa kandidat pimpinan KPK yang layak untuk disampaikan kepada DPR. Jadi sebaiknya memang tidak melanjutkan komentar ataupun juga penanganan kasusnya oleh yang bersangkutan. Tapi dari sisi lain memang siapapun itu, kita juga tidak bisa menerima mentah-mentah baik KPK, internalnya KPK ataupun juga publik apa yang disampaikan oleh Kaisang, karena betul tadi bahwa keterangan yang disampaikan juga banyak yang melecehkan akal sehat publik. Misalnya dari jumlah tiket pesawat harganya itu harganya 90 juta. Enggak, itu nggak mungkin 90 juta. Bagi orang yang paham pasti harganya jauh lebih besar daripada itu. Tidak mungkin sekecil itu gitu ya. Jadi itu juga perlu kita awasi terus bahwa jumlahnya barangkali tidak sekecil itu. Lalu hal lain juga berapa banyak yang dilaporkan, berapa banyak si jet pribadi penggunaan yang dilaporkan, itu juga harus kita lihat. Lalu juga kalau tadi bicara nebeng juga kan kita tahu nebeng itu kan kalau ada temen ngajakin pergi, oke, saya ikut, temennya ada di sebelah kita atau di belakang kita. Pokoknya di sekitar kita di lokasi yang sama. Ini bukan nebeng, ini minjemin gitu ya. Dari kosakata aja ini udah keliru. Jadi publik juga udah pintar untuk melihat bahwa ini ada yang janggal nih dari penyampaian penyampaian ke KPK kemarin, bahkan dari komentarnya Kaisang juga yang lalu. Tapi yang bagi saya penting juga Mas Adnan adalah bahwa kemarin yang
yang disampaikan oleh Kaisang, Kaisang itu melaporkan atas nama siapa? Apakah atas nama dirinya atau siapa? Karena ketika kita melapor gratifikasi, yang mestinya melapor itu adalah si penyelenggara negaranya, bukan si keluarganya atau siapapun itu, gitu ya. Bahwa dia adalah anggota keluarganya, iya. Tapi penyelenggara negaranya yang mestinya lapor. Saya khawatir kalau dilaporkannya atas nama pribadi, dalam hal ini adalah Kaisang, justru laporannya nanti tidak diproses. Begitu. Jadi ini juga yang harusnya diperjelas oleh KPK, atas nama siapa melapornya gitu ya. Apakah betul atas nama Kaisang atau Kaisang misalnya mewakili ayahnya Presiden Jokowi atau kakaknya yang sempat menjabat menjadi wali kota Solo ataupun juga yang wali kota Medan. Jadi atas nama siapa? Ini masih belum clear. Ini yang harusnya kita minta perjelas kepada KPK. Atau atas nama pemilik jetnya. Mungkin itu lebih tidak akan diproses barangkali. Mas Egi, ini satu hal yang kita lihat kan jeda waktu gitu ya, antara dikuliknya data mengenai jet pribadi itu sampai kemudian ketahuan Kaisang dan Erina naik jet pribadi, dengan dia datang ke KPK itu kan lama tuh. Ya, jedanya lama, proses klarifikasi nggak pernah diberikan, kemudian juga terakhir kemarin cewek ngundang Kaisang juga nggak direspon gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya kemungkinan ini adalah buying time saja, sampai kemudian keluar satu ide ini nebeng gitu. Mestinya kan kalau akal sehat yang paling gampang dicerna oleh publik lah. Kalau memang dari awal nebeng ya pasti kan dari awal ngomongnya ketika ditanya oleh publik pasti akan ngomong nebeng gitu. Tapi kan ini jeda waktunya itu panjang, hampir 30 hari sesuai dengan usia gratifikasi yang harus dilaporkan gitu. Nah, baru keluar alasan nebeng. Nah, apakah sebenarnya ini adalah satu kondisi darurat yang akhirnya kemudian ya udahlah, kita anggap ini adalah nebeng gitu. Dan kira-kira ini mungkin juga yang terakhir, apa yang mesti dilakukan oleh KPK? Karena kalau merujuk kepada pahala kan malah ya sudah, ini memang informasinya seperti itu, kita akan telaah. Dan kemudian akan kita lihat apakah gratifikasi ini akan jadi milik negara atau tidak gitu. Sementara kita tahu tadi ini jeda waktunya panjang, kita tahu juga tadi ada kerangka PEPS yang memayungi relasi antara Jokowi, anaknya dan mungkin penyedia dari jet pribadi itu, karena sudah ada laporan juga dari Maki misalnya kepada KPK terkait dengan MOU antara Gibran sebagai wali kota Solo dengan pemilik Shopee yang diduga juga merupakan penyedia jet pribadi ini gitu. Mas Egi silakan. Ya, sebetulnya kan kalau yang bersangkutan itu serius, mestinya kemarin waktu lagi ramai-ramai di publik ya, ada demonstrasi dan sebagainya, pasca itu juga segera aja laporkan atau bahkan kasih keterangan saya nebeng. Ini kan baru hampir sebulan kemudian dia menyampaikan itu. Artinya ada ketidakseriusan dalam hal pelaporan, dalam hal merespon apa yang sedang menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Dan saya juga menduga ya betul kalau misalnya kita menunggu 30 hari, waktunya agak panjang, jangan-jangan ini adalah upaya meredam kemarahan publik. Kita tahu publik lagi marah, lagi melihat semua fokusnya kepada kepada kasus ini ya, kasus dinasti Jokowi, ada yang soal jet pribadi, ada soal Fufufafa dan sebagainya. Akhirnya cara meredamnya adalah dengan datang ke KPK. Dan konsekuensinya apa? Ini kan sebentar lagi pelantikan. Kita nggak tahu nih apakah memang ada ke arah sana atau tidak. Tapi bagi saya yang besar kemungkinannya adalah supaya publik tidak lagi marah-marah gitu, supaya kontroversinya sedikit mereda. Padahal bagi saya tidak cukup. Dan kita tetap justru dengan dia datang kita harus tetap melihat, mengawasi, tetap marah-marah, tetap kritis dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang dia berikan keterangan kepada KPK, itu yang penting bagi saya. Mas Egi terakhir ini KPK kan sebenarnya punya kualifikasi ya untuk memeriksa dengan cepat. Mereka punya keahlian, mereka punya kompetensi, ada orang-orang yang jago melakukan penyelidikan, bahkan lintas negara gitu ya. Kalau memang ini pemiliknya adalah orang yang tinggal di Inggris atau tinggal di Singapura, atau registrasi pesawatnya itu di Cayman Island segala macam lah. Itu pola-pola yang sudah sering kita dengar. Tapi kok tiba-tiba KPK jadi melempem ya, Mas Egi ya?
Ini apakah karena memang mereka menunggu aspek gratifikasinya dulu atau memang karena secara politik ya KPK itu selesai sebenarnya. Dia adalah sebuah institusi yang gagal akhirnya dalam membawa agenda pemberantasan korupsi yang serius. Menurut ICW bagaimana? Ya, kalau soal kemampuan saya tidak ragu, pasti mereka punya kemampuan, punya wewenang dan sebagainya. Tapi ini soal keberanian yang mestinya mereka miliki. Tapi sayangnya keberanian itu rasanya tidak mereka miliki pada hari ini, karena kita tahu KPK-nya sendiri sudah pernah dibuat hancur lebur oleh siapa? Ya oleh ayahnya Kaisang, salah satunya ya sebagai presiden ketika itu dengan revisi Undang-Undang KPK. Sehingga kalau misalnya ini melibatkan pejabat yang selevel presiden gitu, termasuk keluarganya, kroni-kroninya, saya ragu bahwa KPK akan menelusuri hal ini dengan lebih serius begitu. Jadi ada permasalahan itu juga yang harus kita lihat. Kita tunggu aja, tapi ya bahwa sekarang mereka laporannya sudah masuk, ya segera aja diumumkan, segera lihat hasilnya seperti apa, nggak perlu lama-lama gitu ya. Karena rasanya kalau alasannya hanya nebeng dan sebagainya, ini nggak perlu lama-lama melihat siapa gitu ya orang yang yang dilaporkan dan keterangan yang dilaporkan seperti apa, itu nggak perlu waktu lama pastinya. Gitu. Oke Mas Egi, terima kasih untuk insight-nya. Kirain nabung ternyata nebeng ya. Itu yang kita bisa diskusikan hari ini, sahabat integritas. Kalau sahabat integritas suka dengan kontennya, silahkan share, komen, berikan like, subscribe juga bagi yang belum subscribe, karena kita akan terus memberikan konten-konten dan diskusi yang menarik untuk sahabat integritas semua. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.